Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 4, mata kuliah kesehatan kerja kelas 5D. Anggota kelompok kami terdiri dari Siti Hoela Nurhamidah, Anggita Megawati, Sarna Hernakova, dan Hana Nabilah. Kelompok kami mengambil tema mengenai musculoskeletal disorder pada pekerja work from home. Adapun subtemanya yang pertama adalah analisis 5W+1H, yang kedua adalah identifikasi bahaya dan resiko juga manajemen resiko, ketiga yaitu upaya pencegahan, dan yang keempat adalah rekomendasi. Ya, pertama-tama kita membahas analisis 5W1H, yakni what, why, where, when, who, and how. Pertama ada what, yaitu apa yang terjadi. Gangguan muskuloskeletal terkait pekerjaan atau work-related musculoskeletal disorder saat ini menimbulkan tantangan terutama bagi para pekerja work from home. Yang kedua, why? Mengapa bisa terjadi? Perenggangan panjang dalam postur tertentu atau postur yang tidak sesuai, berjam-jam pada pertemuan dan kegiatan akademik lainnya bersama dengan beban kerja dan stres yang tinggi dapat mengakibatkan gangguan musculoskeletal disorders. Yang ketiga ada where, di mana lokasi ini dilakukan dari berbagai negara seperti Indonesia, Malaysia, Iran, Nigeria, dan Amerika Serikat. Selanjutnya yang keempat ada when, kapan. Gangguan musculoskeletal disorders ini sering terjadi selama masa pandemi COVID-19. Selanjutnya ada who, siapa. Para pekerja yang mempunyai postur kerja yang tidak tepat berisiko terkena penyakit gangguan muskuloskeletal terkait pekerjaan. Terakhir ada how, bagaimana ini bisa terjadi? Gangguan muskuloskeletal yang berhubungan dengan pekerjaan dapat terjadi bila mana ada ketidakcocokan antara kebutuhan fisik kerja dan kemampuan fisik tubuh manusia. Pembahasan selanjutnya yaitu bahaya dan risiko yang dapat terjadi pada saat work from home atau WFH. Yang pertama ada bahaya fisik yang meliputi radiasi yang ditimbulkan dari layar komputer, laptop, handphone, dan lain-lain. Selain itu, beberapa pekerja juga mengerjakan pekerjaannya di tempat yang pencahayaannya kurang. Nah, dari beberapa contoh bahaya tersebut, seseorang dapat berisiko mengalami computer vision syndrome. Pada pekerja yang mengalami computer vision syndrome ini, biasanya mereka mengalami gangguan seperti merasakan mata kering, gatal, nyeri, dan sakit pada bagian kepala hingga mata cepat lelah. Yang kedua yaitu bahaya ergonomi yang meliputi gerakan berulang, duduk dalam waktu lama dengan posisi yang tidak ergonomis, desain alat kerja seperti kursi ataupun meja yang digunakan tidak sesuai dengan postur pekerja, serta menggerakkan mouse dan keyboard secara intens. Dari beberapa contoh bahaya tersebut, seseorang dapat beresiko mengalami muskuloskeletal disorder. Pekerja yang mengalami muskuloskeletal disorder biasanya memiliki beberapa keluhan seperti nyeri punggung bagian bawah, jari tangan mengalami sensasi mati rasa, nyeri hingga kesemutan bagian jari tengah, ibu jari maupun telunjuk, atau biasa disebut dengan carpal tunnel syndrome. Selain itu, mereka juga mengalami nyeri pada leher dan punggung, gangguan tidur, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu bahaya psikososial yang meliputi pekerjaan yang diberikan melebihi kapasitas karyawan, rasa bosan, ketidakpuasan, dan kurangnya interaksi sosial, serta waktu kerja yang kurang jelas atau tidak pasti. Akibat bahaya tersebut, pekerja beresiko mengalami burnout yang merupakan kondisi stres berat yang dipicu oleh pekerjaan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu manajemen resiko. Beberapa manajemen resiko dapat dilakukan dengan cara yang pertama melakukan peregangan, yang kedua menjaga posisi duduk tetap tegak dan benar, yang ketiga memasang anti-glare screen, yang keempat minum air putih minimal 2 liter per hari, yang kelima membuat regulasi jam kerja, yang keenam memperjelas setiap pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja,
Yang ketujuh, mengatur manajemen waktu. Dan yang ke-8, berolahraga. Materi selanjutnya adalah upaya pencegahan muskuloskeletal disorder, yaitu dengan melakukan perbaikan ergonomi. Perbaikan ergonomi yang dapat dilakukan yaitu dengan menghindari bekerja sambil duduk di atas sofa atau kasur dalam jangka panjang. Selanjutnya adalah menggunakan meja yang cukup luas dan memiliki ruang bawah kaki yang memadai. Juga disarankan memakai adjustable desk sehingga pekerjaan bisa dilakukan dalam keadaan berdiri. Hal ini untuk mengurangi kebiasaan duduk terlalu lama saat bekerja. Lalu, kursi yang digunakan juga harus ergonomis, khususnya kursi yang dapat memberikan support untuk punggung bawah. Selain itu juga harus mengatur waktu kerja dan istirahat. Selanjutnya adalah memperbaiki postur kerja, di mana posisi siku dan pergelangan tangan tetap lurus atau 90 derajat saat bekerja. Posisikan laptop sehingga bagian layar sejajar dengan ketinggian mata. Lalu pastikan jarak mata ke monitor antara 45-70 cm. Selanjutnya, kita juga harus memastikan posisi tubuh netral dan juga rileks. Perbaikan ergonomi yang selanjutnya adalah dengan melakukan peregangan otot di sela-sela bekerja. Berikut ini beberapa macam gerakan peregangan otot yang dapat dilakukan oleh pekerja. Upaya pencegahan untuk bahaya kesehatan yang ada pada work from home seperti computer vision syndrome dan burnout adalah dengan melakukan perbaikan lingkungan kerja dan pengorganisasian pekerjaan dan budaya kerja. Upaya perbaikan lingkungan yang dapat dilakukan adalah dengan mengatur pencahayaan di rumah, mengatur lingkungan termal di rumah, dan mengatur kebersihan di rumah. Adapun untuk upaya pengorganisasian pekerjaan dan budaya kerja, yang dapat dilakukan adalah dengan membagi tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan masing-masing jabatan dan kemampuan, juga pengadaan sistem reward bagi pekerja. Pembahasan yang terakhir adalah tindakan pengendalian terhadap bahaya fisik, ergonomis, dan psikososial. Kali ini diawali dengan tindakan pengendalian terhadap bahaya fisik. Untuk eliminasi dan substitusi tidak dapat dilakukan. Pengendalian yang selanjutnya adalah rekayasa teknik dengan melakukan pemasangan protektor screen anti radiasi, kedua mengatur pencahayaan komputer dan laptop, ketiga mengatur ukuran dan warna font. Rekayasa teknik yang keempat adalah penerangan buatan dengan lampu meja dan ventilasi, dan yang kelima memposisikan layar komputer dan laptop di samping jendela. Tindakan pengendalian yang keempat adalah administrasi, yaitu mengistirahatkan mata dari penggunaan komputer dan laptop dengan menerapkan metode 20-20-20, yaitu mengistirahatkan mata setiap 20 menit dengan mengalihkan mata atau melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Pengendalian administrasi yang kedua adalah menerapkan prosedur intensitas cahaya di tempat kerja, dan untuk APD sendiri adalah penggunaan kacamata anti radiasi. Untuk selanjutnya adalah tindakan pengendalian bahaya ergonomi. Yang pertama, eliminasi tidak dapat dilakukan. Kedua, substitusi dapat dilakukan dengan mengganti mouse kabel dengan mouse wireless. Tindakan substitusi yang kedua adalah mengganti kursi tidak ergonomis dengan kursi yang memiliki sandaran punggung, tangan, dan bantalan. Hierarchy of control yang ketiga adalah rekayasa teknik dengan mengatur desain kerja penggunaan keyboard dan mouse dan mendesain kursi serta meja kerja yang ergonomis. Hierarchy of control yang keempat adalah administrasi dengan memasang poster mengenai posisi pergelangan tangan yang benar saat mengetik dan memegang mouse. Tindakan administrasi yang kedua adalah menerapkan jam istirahat bagi pekerja dan mensosialisasikan pada pekerja untuk memanfaatkan waktu istirahat sebaik mungkin, sehingga saat istirahat pekerja benar-benar berhenti mengetik dan memegang mouse. Tindakan administrasi yang terakhir adalah membuat prosedur dan memasang poster mengenai sikap duduk yang ergonomis, sedangkan untuk APD tidak dapat dilakukan. Subbab yang terakhir adalah tindakan pengendalian terhadap bahaya psikososial yang dapat dilakukan dengan administratif. Yang pertama, menerapkan durasi kerja sesuai dengan regulasi yang ada. Yang kedua, menerapkan jam istirahat. Ketiga, pengaturan beban kerja yang ideal. Dan tindakan administratif yang terakhir adalah menerapkan sistem reward sebagai bentuk apresiasi perusahaan atas hasil kerja yang dicapai pekerjanya.